Selamat datang di seminar pencegahan perundungan terhadap anak didik dalam menciptakan lingkungan iklim keamanan Satuan Pendidikan SD 004 Batu Haji. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Kartini SPD, dan yang sangat Ibu sayangi yaitu anak-anak Ibu kelas 4, 5, dan 6. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, acara kita pada hari ini yaitu sebagai pembuka yang sedang berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kelima yaitu sesuai dengan yang telah kita rencanakan yaitu materi seminar kita 5 penutup. Baiklah, pagi hari perkelatan karena dekat jalan kaki, Ibu ucapkan selamat datang di sekolah kita ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di ruang serbaguna ini untuk mengadakan acara seminar terkait dengan pencegahan perundungan, ya Allah. Mudahkanlah acara kami ini, ya Allah, lancarkanlah acara kami ini, serta berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami, ya Allah. Posisi tenang, anak ibu lihat, kita ada tamu loh. Ya, ada tamu kan? Anak ibu belum kenal kan? Nanti bapak akan mengenalkan diri pada anak ibu. Boleh ibu kasih kata sambutan sedikit aja, nggak lama-lama. Boleh. Bisa? Kunci mulutnya, jangan nampak giginya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Yang saya hormati kepada Bapak Devi Suryadi AKS MH Kasih UPTD PTA Kota Batam. Selamat pagi Pak. Kepala UPTD. Ya, Pak Devi Suryadi adalah Kepala UPTD PPA. Nanti PPA itu apa kepanjangan? Nanti kita tanya sama Pak Devi. Bisa dia? Jangan nampak giginya. Ibu cuma 5 menit aja ngasih kisah sambutan. Nah, anak ibu, kegiatan kita pagi ini adalah nih, ya, pencegahan perlindungan terhadap anak-anak ibu khususnya SD 04 Batu Haji yang nanti akan disampaikan oleh siapa tadi namanya ibu sebutnya? Pak Devi Suryadi AKS MH. Udah hafal. Tepuk tangan dulu buat anak ibu. Oke, kembali lagi cuci mulutnya. Nah, anak ibu mohonkan ya kepada anak-anak ibu khususnya kelas 4, 5, 6. Simak baik-baik. Nah, ini kesempatan kamu untuk mendengarkan apa tadi nak? Perundungan loh. Perundungan apa? Perundungan anak yang akan disampaikan oleh Pak Devi. Jadi ibu inginkan, ibu harapkan kepada anak ibu simak baik-baik kegiatan yang ini yang akan disampaikan oleh Pak Devi. Ya anak ibu, ini sangat bermanfaat bagi anak-anak ibu loh. Ya, apa itu nanti perundungan, bullying itu apa? Ya, jadi tidak banyak-banyak mengasih kata sambutan. Yang hanya ibu inginkan simak baik-baik, tutup mulutnya. Bisa itu? Kalau posisi anak ibu, keadaan ibu tenang,
Enak, Pak Didi nanti akan menyampaikan materinya. Tapi kalau anak ibu posisinya tidak tenang, nah ibu tidak akan dapat ilmunya. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Ini jangan ngomong aja ibu, nanti kamu mulai lagi nih, ya. Siap. Oke, baik. Jadi tidak lama lagi ibu akan kata, ibu akan berpantun aja. Iya, oke ya. Ada di pantun ibu nih. Kita ambil Abang Jaki membawa topi. Wah, cakep. Topi dibeli di kota Delhi. Jadikan sosial media tempat happy, jangan dipakai buat membuli. Tepuk tangannya mana? Satu lagi. Ya, pergi ke kota naik pickup, lalu singgah di Cilacap. Jaga kata, jaga sikap, agar bullying tidak terucap. Tepuk tangan buat anak ibu. Baik anak ibu, ya. Sekali lagi mohonkan, ayo nih kepada anak ibu semuanya, khususnya kelas 456, ya, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Dedi ini. Sekali lagi ibu mohonkan dengan posisi keadaan anak ibu tenang ya, bisa kan? Tahan napas dulu. Memang asik dan hidup nih, kipas angin gak ada. Ya, kita melatih diri anak ibu menguji kesabaran anak ibu di lokal ini. Bisa? Oke lah, kalau gitu terima kasih. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, temu semangat. Oke. Terima kasih Ibu. Ini kepada Bapak, kami jemput Bapak dari Sukadi AKS Tema. Sila Pak. Sangrai tepung jadikan roti. Roti letak di atas tawar. Sebagai awal silaturahmi, izinkan Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, segala kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Sang Maha Pencipta mempertemukan Bapak hari ini dengan ananda yang luar biasa. Ini merupakan generasi Bapak ke depannya. Hari ini Bapak di depan, nanti suatu saat ananda ada di depan ya, menggantikan Bapak ya. Siapa yang punya cita-cita jadi guru? Wah, banyak. Oke. Siapa yang punya cita-cita jadi wali kota? Wow, ada. Keren. Yes. Siapa yang punya cita-cita jadi anggota DPRD? Nah, banyak di sini rupanya. Hebat-hebat nih, semua di sini. Wah, luar biasa nih. Mari kita aminkan ya. Amin. Mudah-mudahan ada yang menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi anggota dewan, menjadi bapak ibu guru nantinya, atau mungkin ada yang cita-citanya jadi dokter. Wow. Nah, karena cita-cita itu mulia, harus kita gapai. Untuk itu kita harus berteman dengan sehat. Berteman dengan sehat dengan cara apa? Jauhi bully atau perundungan. Nah, hari ini kita kupas ya, apa sebetulnya bully atau perundungan. Ya, Bapak menyiapkan dua hadiah, ya, menyiapkan dua hadiah bagi ananda-ananda yang bisa menjawab. Ya, siap? Kita sepakat dulu dengan, pernah di sini ada tepuk diam? Ayo, tepuk diam. Baik, terima kasih. Kalau kita udah sepakat diam, yuk kita perhatikan apa sebetulnya itu bully. Ya, ada yang sudah tahu tentang bully? Boleh ada yang berkomentar satu? Yang mana yang bisa berkomentar? Bully. Siapa? Siapa nak? Ayo, siapa? Apa itu bully? Ada yang bisa bilang apa itu bully? Tahu nak? Oke. Mantap. Ada lagi? Boleh nggak berdiri saya?
Kalau berani kamu bilang, saya Pak. Nah, jangan tunjuk warna dulu. Oke? Oke? Nah, boleh nggak? Silakan. Oh enggak? Iya. Jadi jangan, nggak boleh ya, Nak, ya. Nggak boleh tunjuk nama orang lain ya. Kalau kita berani, saya Pak. Oke? Ada? Nah itu silakan. Siapa namanya, Nak? Rehat. Hasan. Ahsan. Hayya sholat. Kok tadi jelas-jelas ya? Silakan, Nak. Apa itu? Beli? Buli adalah Buli itu Pak adalah oke, tahu kan? Atau lupa? Tadi ingat Pak, tapi sekarang lupa ketika berdiri gitu ya. Coba sambil duduk, sambil duduk. Sambil duduk. Ah, Buli adalah Oke, baik. Mungkin bisa slide pertama kita munculkan. Terima kasih ya anak-anak yang sudah berpartisipasi. Gini, kita boleh biar tepuk diamnya nggak terlalu panjang, kita singkat aja. Tepuk sekali, cek, boleh? Tepuk diamnya gitu ya, boleh ya? Tepuk, boleh? Kita coba ya, tepuk diam. Boleh, tambah lagi. Oke. Apa sebetulnya itu perundungan? Perundungan atau bully itu bagian dari tindak kekerasan. Ya, jadi hati-hati Anda ya, jangan membuli kawan, jangan melakukan perundungan sama kawan, karena itu bagian dari tindak kekerasan. Jadi tindak kekerasan itu lebih banyak, ya macam-macam. Nanti kita pelajari. Siapa yang bisa menyimak ucapan Bapak, Bapak kasih hadiah. Oke, halo. Ya, dengar ya. Kalau yang bisa menyimak, nanti Bapak lemparkan pertanyaan, sampai yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah. Jadi harus benar-benar mendengar, ya. Oke? Hai. Hai, jawabannya halo ya. Hai. Oke, ini bentuk dari kekerasan. Jadi kekerasan itu bisa menimbulkan kesengsaraan, ya. Yang melakukan tindak kekerasan itu menyebabkan seseorang sengsara atau menderita. Paham? Apa itu menderita tahu? Apa itu kesedihan tahu? Apa itu kehancuran tahu? Tahu ya. Kemudian kita di sini selain kekerasan juga ada pencegahan. Bagaimana pencegahan? Bagaimana untuk pencegahan? Untuk pencegahannya itu seperti ini nih. Hari ini kita seminar nih, kan ketemu, ya, ya. Kelihatan ya, Nak? Di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Suara Bapak jelas terdengar? Oke. Kemudian bagaimana untuk penanganan? Penanganan adalah pemberian bantuan terhadap yang mengalami perundungan atau bully. Jadi gini, penanganan itu misalnya ada kawan bercerita dia mengalami perundungan, terus cerita sama temannya satu lagi. Nah, itu bentuk dari bagian kita mendengarkan cerita dia, itu juga bagian dari penanganan. Ya, sekarang bentuk dari bully atau perundungan itu ada yang bentuknya fisik, ya. Ada yang bisa kasih contoh bentuk fisik? Apa itu bentuk fisik? Ya, bentuk fisik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh. Contohnya dipukul, dijambak, dicubit, diseliding, apa lagi? Berarti udah tahu ya Nana ya? Udah tahu ya berarti? Nah, kalau sudah tahu berarti tidak boleh melakukan lagi kan? Oke, itu baru bentuk fisik. Ada lagi bentuknya, psikis. Ada yang tahu tentang bentuk psikis atau verbal? Tadi ada yang ngomong kayaknya mengejek. Nah, mengejek, menyebut nama orang tua, menyebut nama iya, nah itu itu bagian dari perundungan, ya. Itu bagian dari perundungan. Jadi yang menyebut nama orang tua kalau bermain itu perundungan, ya. Itu menyebabkan temannya jadi kecewa, menyebabkan temannya jadi sakit hati, ya. Tidak boleh kita menyebutkan orang tua, menyebutkan warna kulit, menyebutkan suku, menyebutkan badan, ya.
badan itu body shaming apa istilahnya itu kalau berkaitan dengan bentuk badan, ada yang badannya kurus, ada yang bentuk badannya gemuk. Nah, itu sering mengejek, itu tidak boleh ya. Ingat ya, Nak, ya, itu bagian dari bully yang berbentuk verbal atau ucapan. Ya, termasuk kalimat-kalimat yang membuat seseorang terluka. Misalnya contoh nih, ini contoh ya. Di sini nggak ada sih, di sini anak hebat semua. Di tempat lain itu ada. Contohnya dia bilang buku. Betul kan? Pernah dengar kan? Ih, buku kau nih, kayak gitu. Itu juga sebuah kalimat yang membuat seseorang akan down, membuat seseorang itu akan merasa tidak nyaman. Oke? Sekarang karena tadi tidak ada yang bisa menjawab, sekarang Bapak nanya, apa bedanya bercanda dengan bully? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, langsung berdiri. Saya Pak. Kalau jawabannya tepat, Bapak kasih hadiah. Ada yang bisa jawab, Nak? Apa bedanya bercanda dengan bully? Ayo kakak yang kelas 6 ada? Bisa bedain nggak bercanda dengan bully? Apa Nak? Yuk, berdiri Nak. Oh, ini anak hebat nih. Yuk. Yang lain diam aja. Silakan. Itu temennya. Kalau colek kawan ketika berdoa, Nanti saya suruh. mengumpul kawan. Terus? Kalau bully? kalau bully, mengumpul kawan, mengejek kawan, Memukul kawan, mengejek kawan. menyindir kawan. Oh. Jadi apa bedanya antara bercanda dengan bully? Bedanya kalau bercanda seperti ecek-ecekan mengumpulnya pelan-pelan aja. Oh, pandai kali. Kasih tepuk tangan. Siapa namanya? Masih kurang? Masih kurang? Ada lagi nggak? Ada nggak bedanya antara bercanda dengan bully? Ada? Ada yang bisa bedain? Bisa? Berdiri nggak? Berdiri. Silakan. Apa bedanya? Mana mikrofon ada? Ada? Silakan, Nak. Silakan. Ngomong aja. Ayo ngomong aja kuat. Yang lain diam. Gak usah pakai mikrofon pun coba. Yang lain dengar. Bully bisa membuat mental teman down, sedangkan bercanda hanya sebatas permainan. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih ya, Nanda ya. Terima kasih ya. Oke, udah cukup? Oke. Atau masih ada nyangkut? Oke. Bapak perlu menemukan kata kuncinya. Ya. Ini bentuk-bentuknya kalimat ini. Oke. Tadi Bapak udah bilang ya, kalau bully itu akan membuat seseorang sengsara. Terus kalau bercanda akan mendatangkan apa? Kalau bully tadi membuat seseorang sengsara dan menderita. Terus kalau bercanda ada yang tahu? Kalau orang ketawa itu ngapain? Bahagia. Itu dia. Makanya beda antara bercanda dengan bully adalah bercanda mendatangkan bahagia, tapi kalau bully mendatangkan penderitaan. Udah paham? Tadi mau ngomong kayak gitu Pak, tapi lupa. Iya, makanya ketika punya ide langsung saya Pak, gitu harus berani speak up, harus berani berbicara. Saat ini saat sekarang harus berani berbicaranya. Jadi kalau Ananda terlatih berbicara hari ini, maka inilah calon-calon pemimpin ke depan. Karena setiap pemimpin itu nih kayak Bu Kartini, berbicara lantang di depan. Nah kayak gitu. Jadi berani berbicara. Oke? Iya, ini bentuk dari kekerasan. Bentuk kekerasan itu banyak bentuknya. Seperti di kantor Bapak ya, ini Bapak cerita ya, sedikit aja. Di kantor Bapak itu melayani pelecehan, kemudian juga pencabulan, juga melayani pemerkosaan.
Jadi anak-anak yang mengalami pelecehan, pemerkosaan, pencabulan itu datang ke kantor bapak. Itu rujukan dari kepolisian. Ngapain Pak? Mereka datang. Yuk kita belajar cara ya. Harus berani menyampaikannya ya. Kalau terjadi di rumah, di lingkungan rumah, atau di sekeliling rumah, Ananda diperlakukan tidak baik oleh orang dewasa, kasih tahu ya nak, kasih tahu ya, jangan diam, bisa? Karena Ananda ini kan aset kami, Ananda ini adalah generasi penerus. Jadi kalau diperlakukan buruk, diperlakukan tidak baik, dipegang-pegang, ataupun dipaksa oleh orang dewasa, sampaikan, jangan diam. Sampaikan kemana Kak? Kan kita tahu nih. Sampaikan kemana? Kalau di rumah, kasih tahu orang tua kita. Kita malu Pak sampaikan sama orang tua, kasih tahu orang dewasa yang ada di sekitar kita. Siapa kira-kira orang dewasa itu? Bisa dengan guru ngaji kita, kalau ini, atau mungkin kalau pas di gereja bisa dengan pendamping pastor atau pendamping pendeta, kasih tahu bahwasanya kita diperlakukan buruk. Ya, ingat ya, jangan diam ya nak, jangan diam. Ayo kita berani bicara, oke? Kita coba lagi, tepuk diam. Sekali aja. Ya, kalau bapak sih tepuk diamnya sekali aja. Nah, gitu. Biar nggak lama, oke? Tapi nggak apa-apa penambahan. Nah, ya. Bener ya, tepuk diam sekali aja. Tepuk diam. Oke, baik. Ini bentuk-bentuk kegiatannya ya. Oke, Bu, lanjut Bu. Next slide-nya ya. Hari ini kita berbicara ini untuk menginformasikan kepada anak-anak semua harus berani berbicara dan jangan diam. Belajar apa istilahnya? Speak up ya. Bahasa apa itu? Kita belajar speak up, belajar berbicara, berani berbicara, jangan diam. Oke? Nah, ini yang dimaksud dengan perundungan. Tadi Bapak nanya tuh, apa itu perundungan? Ini dia. Jadi perundungan yang dimaksud perundungan tadi itulah yang membuat seseorang bercanda. Bisa bedakan antara bercanda dengan bully? Udah bisa ya? Jadi ketika sudah paham akan membuat menderita seseorang, kita jangan membuli. Sepakat? Oke, anak-anak hebat semua. Ayo Bu, lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk dari perundungan yang Bapak ceritakan tadi. Ada perundungan fisik, nah kayak menggigit. Ada yang gigit kawannya nggak di sini? Nggak ada ya. Jangan tunjuk kawannya, ya. Halo, hai. Ya sayang ya, ingat ya, jangan tunjuk kawan, ya. Halo. Oke, jadi bentuknya ini kayak gini. Ya, perundungan fisik itu ada yang menggigit. Biasanya yang gigit itu apa? Nyamuk ya. Jadi kalau ada yang gigit kawannya itu bagian dari nyamuk gitu. Oke, kemudian ini bentuk psikis yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian juga perundungan dalam bentuk sosial. Nah, dalam bentuk sosial ini terkadang anak-anak juga begitu, ya. Kelompok-kelompok jangan mau kawan sama dia. Nah, itu bagian dari perundungan juga loh. Hati-hati ya. Jangan mau kawan sama dia. Pokoknya nggak usah kawan sama dia. Nanti ketularan bodohnya. Itu bagian dari perundungan loh. Ingat, hati-hati. Jangan sampai membuat seseorang sengsara dan menderita. Kita berteman dengan sehat agar teman kita bahagia. Setuju? Oke, ini cyberbullying. Ada yang tahu yang keempat? Ananda sekarang kan sudah semua pakai handphone ya? Ya, semua sudah pakai handphone ya? Tidak semua ya? Sudah ada kan ya? Kalau yang belum nggak apa-apa. Yang belum, alhamdulillah. Yang sudah pakai handphone, tolong ya nak ya, gunakan media sosial dengan cermat. Siapa yang sudah punya IG? Yang sudah ada WhatsApp nggak usah ditanya, pasti banyak. Yang ada TikToknya? Nah. Kok tadi katanya nggak ada HP, kok ada TikTok? Oh, HP orang tua. Iya. Hati-hati ya nak ya. Jadi penggunaan dari media sosial hati-hati. Oke, tepuk diam. Oke, penggunaan media sosial hati-hati. Ya, karena Bapak ada memberikan konseling ke anak SMP yang penggunaan media sosialnya terlalu vulgar, akhirnya dampak ke dia. Dampak ke dia dijauhi teman,
Nah, kemudian dari pihak sekolah juga memberikan teguran akan mengeluarkan dia dari sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara penggunaan media sosialnya. Ya, kalau kita sekarang Anda ini di usia anak, maka berlakulah seperti usianya. Jangan berlaku seperti orang dewasa. Bisa? Sepakat ya? Tapi kalau ada yang memaksa Ananda, ada orang dewasa di luar sana, atau ada kawan-kawan Ananda yang memaksa untuk tampil di luar dari usia Ananda, kasih tahu, ya. Kasih tahu ke guru kalau pas di sekolah, kasih tahu ke orang tua, jangan diam, ya. Karena kalau kita diam, itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan kita, ya. Oke. Nah, ini bentuk dari perundungan. Jadi setiap perundungan itu bisa terjadi sama siapa saja, ya. Perundungan itu bisa terjadi sama siapa saja. Kemudian perundungan bisa terjadi di mana saja. Jadi tidak hanya di sekolah, bisa terjadi dimanapun, ya. Kemudian juga bisa terjadi kapanpun. Nah, ini yang kadang-kadang harus dijaga ya, nak ya. Ketika berbicara sama teman, ketika bertingkah sama teman, ketika kita ngobrol sama teman, itu harus dijaga. Bercanda, contohnya begini. Ini contoh ya, bedanya bercanda dengan bully ya. Contoh, misalnya dipukul bahunya sama temannya yang sebelah kanan, terus dia bilang begini, pukul lagi dong yang sebelah kiri aku. Itu bercanda atau bully? Berarti tidak bisa bedain ya. Nah, kalau misalnya dipukul yang sebelah kanan, terus dia bilang, ngapain kamu pukul aku? Sakit tahu? Itu bercanda atau bully? Bisa bedakan ya? Jadi, itulah bedanya. Bagaimana yang disebut dengan bercanda dengan bully. Oke? Next, Bu. Nah, ini ingat, beda canda dengan bully tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi. Oke, sudah paham itu kan? Nah, Bapak mau tanya nih. Halo. Hai. Ada nggak yang pernah jadi korban bully di sini? Ada? Oke, terima kasih. Bapak ambil satu untuk bercerita, mau? Boleh? Bisa bercerita? Boleh? Ananda mau bercerita? Bisa? Bercerita berdiri. Saya pernah kena bully, waktu itu seperti ini kejadian bullynya. Cerita yang pas nanti dapat hadiah. Ada yang di belakang? Siapa tadi yang pernah kena bully? Nah, boleh. Jangan tunjuk kawan ya, Bapak. Bapak orangnya. Ada? Jadi. Yang masih kita berdua. Dari. Yang tepuk tangan tadi betul. Yang lain diam dulu. Udah ini langsung lagi. Nanti. Belum, tunggu. Udah depan. Waktu kelas 3 saya pernah ngabuli bahan. Kayak dia nyebarkan hoax. Kayak aku bilang dia sok cantik, padahal enggak. Padahal dia bilangnya bercanda. Tapi bahan bukan. Kan waktu itu ada yang saya bilang orang itu sok cantik. Padahal enggak. Terus bilang bercanda. Waktu didatangi. Nanti saya tanya kalian. Awas ya. Tapi aku kena jauh satu kelas. Makasih Bos Ibu. Ya. Namanya siapa? Yang lain.
Sebutkan namanya. Nama saya Gita Narahi. Saya pernah di sekolah lain. Dulu saya pernah dibully di sekolah lain. Sekolah lama. Saya dijebakkan sama diambil duitnya. Sama pun sampai saya pindah sekolah ke sekolah lain. Itu aja. Nah, itu aja. Oke, terima kasih Ananda. Kasih tepuk tangan dulu, Brian. Bapak belum dapat uangnya nih yang menjadi korban. Gimana? Ada lagi yang bercerita? Satu lagi. Silakan. Enak. Berdiri. Tabur diam. Apa namanya? Saya bukan pegiat tersebut. Saya pernah dibully di sekolah ini. Saya pernah dijambak. Saya pernah diajak sama orang tua saya. Itu aja. Itu aja katanya Pak. Bukan dijajah dan sebagai orang tua. Kasih tepuk tangan dulu buat Ananda. Ada yang cerita tentang waktu dibully itu perasaan saya sedih Pak. Saya merasa itu mau nangis. Saya pinginnya tuh pulang aja lah ke rumah, nggak mau sekolah, kita kayak gini, tapi nggak dapet kayaknya gitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Mungkin untuk korban kita keep dulu, kita lewatin. Mungkin ada yang pernah melakukan bully di sini? Di belakang ini Pak pelaku. Saya pernah ngomong nggak? Bapak untuk juga ya Pak? Gak apa-apa, sekarang kita belajar ya Nak. Sekarang kita belajar speak up. Kita belajar berbicara. Jadi, kalau Ananda ingin bercerita, inilah saatnya. Oke? Tepuk diam. Bisa dengar? Bisa dengar? Jadi kalau Ananda ingin bercerita, ada nggak yang pernah melakukan bully di sini? Nggak apa-apa kan kita bercerita. Kita bercerita itu kan untuk meninggikan kita juga, untuk melakukan perubahan dengan diri kita. Ada? Hah? Kita nggak boleh nyebut nama orang ya, kita nggak boleh nyebut nama orang, tidak boleh menuduh orang. Kalau Ananda ingin bercerita, saya Pak, tapi waktu itu saya silap, waktu itu saya niat bercanda Pak, nggak apa-apa cerita aja. Kalau ceritanya dapat, ceritanya oke, Bapak kasih hadiah. Ada? Silakan. Ada nggak? Nggak apa-apa, silakan. Beli nggak? Ada Pak, ada. Silakan. Sebut namanya Nak, siapa namanya Nak? Nama saya Nafa. Diam. Yang lain diam. Ayo silakan. Kelas 5 saya pernah dibully. Suarain diam. Bisa diam? Kita dengarkan cerita Ananda apa? Waktu kelas 4 saya pernah dibully. Jadi saya waktu kelas 5 itu merasa kayak saya harus melawan. Jadi saya nggak boleh lagi dibully-bully lagi gitu. Iya, bentuk bulinya seperti mana? Apakah di halo? Tepuk diam. Dengerin kawan kita lagi ngomong. Ya. Bulinya seperti apa Nak? Apa yang kurang lakukan kepada saya lakukan balik kepada dia. Kayak musuhin dia. Habis itu Terus balik pukul. ya balik pukul. Terus Fisik juga. Fitnah karena dulu saya pernah dimusuhi satu kelas gara-gara difitnah. oh gitu. Iya. Di situ hati saya sedih banget. Oke. Waktu saya balas dendam, saya masih menyesal karena dibalas dendam.
Tuhan, mohon bantuan saya. Oke, sekarang bagaimana perasaannya? Saya agak minta maaf, tapi dia agak tidak kelas. Jadi saya merasa saya minta maaf. Oke. Apakah sekarang sudah bisa memaafkan? Sudah. Sudah. Oke, kasih tepukan sama anak-anak Nova. Iya, ini korban yang menjadi pelaku, Pak. Anak Korban yang menjadi pelaku. anak Nova berhak mendapat sebuah parfum dari Bapak. Karena histori ceritanya itu menjadi sebuah ikut terharu. Bagaimana supaya bisa sampai ke sana ya? Boleh dia maju ke depan, Pak. Maju ke depan, maju ke depan. Terima kasih ya Naya sudah bercerita, selalulah berani untuk berbicara ya. Oke, kita berbicara. Kasih tepukan sama anak-anak Nova. Baik, tadi kita sudah yang jadi korban sudah, terus yang jadi pelaku sudah. Ada nggak yang pernah menyaksikan orang dibully? Tapi ceritanya benar-benar ya, ceritanya benar-benar. Artinya gini, waktu itu kejadiannya diceritain benar-benar. Ada? Siapa nih yang mau cerita? Siapa mau cerita? Oke, nah stop di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh, karena saya tunjuk nggak boleh. Harus berani diri sendiri. Nah, Bapak nggak mau tunjuk dulu. Kita harus berani, nah. Sekarang harus belajar berani menyampaikan dan saya Pak. Kenapa nama saya Naiza? Siapa namanya? Naiza. Iya, ya. Toko Deyan. Itu kan kelas 4 saya pernah dibully. Sayang dulu aja nak. Kenapa sih yang ngintip-ngintip dulu aja? Karena kemarin waktu kelas pernah dilempar. Awi. Saya mau coklat, saya mau bagi-bagi sama teman saya, tapi dia banyak kali. Kalau saya mau kasih dia. Tapi kemarin pas kejadiannya, belas saya masuk. Terus kita sama-sama mengasih lagu. Saya operasi. Hah? Operasi. Operasi. Saya itu gede-gede, semua keluar meninggal dunia. Oh gitu. Sekarang perasaannya bagaimana? Apakah sudah memaafkan dengan kejadian itu? Sudah. Kalau sudah memaafkan, tidak jadi beban lagi ya, maksudnya tidak ringan lagi nggak? Kemarin itu aku udah berapa kali karena aku ke sekolah dan itu sekali itu kan begitu ada ke sekolah. Oh. Baik. Oke, kasih tepukan nama kita. Terima kasih ya Raya atas ceritanya. Kita berikan kesempatan. Oke, Raya. Ya. Halo. Hai. Dijagalah suaranya. Lagi Oke, tadi yang sudah jadi korban ternyata banyak kan ketika dipancing baru ngomong. Tadi Bapak ajak kan ngomong. Kemudian yang jadi pelaku juga nggak ada yang komen pelaku jadi saksi juga nggak ada. Kayaknya di sini nggak ada yang nyaksikan ke bully ya. Ketika terjadi bully, anak-anak di sini semua pada tutup mata ya. Janus. Ya, ketika terjadi bully, anak-anak sini semua tutup mata ya. Atau jangan tunjuk-tunjuk ya sayang ya. Tak boleh. Itu tunjuk-tunjuk kawan itu bagian dari bully. Ya, ingat, karena kawan belum tentu sedia untuk ditunjuk-tunjuk. Oke, Bu, slide berikutnya ada Bu. Ya, ini dampaknya ya, dampak bagi. Jadi ingat, seperti yang diceritakan sama teman-teman kita, terkadang ketika jadi korban, ya, ketika jadi korban bully, itu rasa kesedihan, kepedihannya itu terkadang membuat putus asa, kadang membuat dia tidak fokus dalam belajar, kadang membuat dia tidur susah, kadang dia membuat mau makan pun hilang nafsu makannya. Itulah dampaknya. Makanya hati-hati dengan bully, ya. Jangan sampai membuat kawan kita
salah. Ya, bisa kita dalam pertemuan yang sehat. Ini dampak bagus dan ini dampak bagi saksi bully. Jadi setiap yang berada di 3 kategori, baik itu korban, baik itu pelaku, baik itu saksi, itu dia punya tekanan psikis yang berbeda. Contohnya pelaku kalau dibiarkan, dia akan sombong, dia merasa berkuasa. Halo. Hai. Ya, bagi pelaku kalau dibiarkan dia akan merasa sombong, nah, kemudian dia merasa berkuasa, mungkin badannya lebih besar, dan dia merasa bisa menekan yang lain. Nah itu nggak boleh dibiarkan, ya Naya. Jadi kalau melihat ada kasus bully, laporkan, kasih tahu. Kalau kejadiannya di sekolah, kasih tahu bapak ibu guru. Kalau kejadiannya di rumah, kasih tahu orang tua. Oke? Masih ingat apa yang bapak sampaikan? Bapak masih punya hadiah loh. Kalau mendengar dengan baik, nanti bapak tanya harus bisa jawab. Kalau jawabannya pas, bapak kasih hadiah. Oke? Nah, setiap kawan-kawan kita ini kan beda-beda ya. Ada yang diam seperti tadi sampai jadi operasi. Ada yang diam, dia tetap membawanya kepergian itu. Tapi ada juga yang bersuara. Kemudian ada juga yang mengabaikan. Ya, ketika dia dibully, ya udah memang nasibku. Jadi beda-beda. Nah ini harus disikapi ya. Jangan diam. Ya, ketika dibully jangan diam. Oke Bu. Ini situasinya tak semakin membuat anak kita ini ya. Lanjut. Ini jika ada teman kita ya yang mengalami bully, jika ada teman kita yang mengalami bully, berusaha kita mendengarkannya dengan baik ya. Berusaha mendengarkan dengan baik. Jangan ketika dia bercerita kita bercerita pula. Nih kayak gini nih. Ketika bapak ngomong, Anda ngomong juga, tak dengar jadinya. Ya kan? Nah, tujuannya itu ketika teman bercerita dengarkan dengan baik. Setelah kita dengarkan dengan baik, kita beri kata-kata yang menenangkan. Misalnya, yang sabar ya, yang ikhlas ya, atau kata-kata nanti akan saya konfirmasi ke bapak atau ibu guru. Atau kita laporkan yuk ke bapak atau ibu guru. Nah seperti itu. Jadi kita menjadi seorang teman yang baik bagi teman kita yang mengalami bullying. Oke. Oke, mau speaking? Oke kan kalau bapak kesannya ibu. Oke kalau bapak ini, kenapa anak kita berdiri? Hah? Anak kita berdiri kenapa? Oh gitu. Oke, kita gini ya. Kalau bapak gini, bapak ingin tahu nih, pernah nggak makan bon cabe? Bon cabe itu ada level-levelnya nggak? Nah, untuk menguji level bon cabe, ikuti kata-kata bapak. Bisa? Coba tangannya di atas. Satu tangan lagi. Satu tangan. Oke. Terus dilambai-lambai. Ya. Dilambainya pelan-pelan aja. Jadi nanti kalau levelnya naik, ya. Jadi kalau levelnya naik, lambainya baru kenceng. Kita level 5, 10, 15. Pegang siku. Siku. Siku di mana? Tangan kanan, Tuh kan? tangan kiri. Oke, sekali lagi kita ulang. Kalau tepuk 1 kali, tek. Tepuk 2 kali, tek. Tepuk 3 kali. Nah, pas 4 kali nggak tepuk. Oh iya. Oke, kita coba tepuk 3 kali, 2 kali, 4. Tidak bagus. Iya. Ibu mau speaking silakan Bu. Ya. Ayo, anak-anak ibu perhatikan. Kalau ibu bilang tila, itu tiru dan lakukan. Bisa? Coba tila, tiru dan lakukan. Ayo tila. Bilang dong, tiru dan lakukan. Tila. Duduk rapi. Mana yang rapi? Mana yang rapi? Kan sudah tila tadi.
Mana yang rapi? Kira-kira saya rapi nggak ya? Tepuk tunggal. Tunggal itu satu. Tepuk tunggal. Yang belakang, kalau nggak mengikuti, berarti kita tidak ikuti kesepakatan kita. Di depan kita udah bilang, tiru dan lakukan. Coba yang duduk di atas, turun, dua di bawah semua, biar sama ya. Biar rapi, ya kelihatannya dari depan. Itu kenapa berdiri? Hah? Oh. Duduk kembali aja ya Bu Marta. Kita dudukkan ya, biar rapi semuanya. Ya, konsekuensi. Dengarkan baik-baik. Sebelum kita lanjutkan lagi acara kita ini, masih mau dilanjutkan nggak? Masih mau dilanjutkan? Nggak dengar suaranya. Masih mau dilanjutkan? Oke. Kita adakan dulu kesepakatan kita. Siapa yang ribut? Boleh. Ada yang mau ngasih pendapatnya tentang kesepakatan kita ini? Berbicara ketika pembicara lagi berbicara. Ini berpengaruh kepada penilaian. Oke Bu, ini jadilah pribadi yang responsif. Jadi memahami kesediaan kawan, jangan membiarkannya. Kemudian kalau tadi temannya ceria, tiba-tiba tidak ceria, jangan cuek. Tanya, bisa jadi teman kita itu tidak nyamannya dari rumah. Pas ke sekolah yang tadinya dia ceria, dia tak ceria lagi. Jadi dia, Pak, lamaan nunggunya Pak, nanti nggak lupa saya mau bercerita. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya untuk bercerita dengan orang tua bagaimana? Misalnya orang tua kan capek ya, pulang kerja terus kita mau cerita, atau nanti orang tua kita emosional, kita tunggu waktunya dengan menatap. Misalnya yang punya ibu atau punya mama atau punya ayah, lihat aja, nggak usah ngomong, lihatin aja. Nanti orang tua tuh merasa, oh anak saya mau bercerita. Nah, ya itu tekniknya. Ya jangan pulang dari sekolah, oh tadi aku dibully gini ya, emosi nanti mamanya. Tapi begitu kita dari sekolah, misalnya kita mengalami bully, kita lihat mama kita, lihatin aja. Nanti dia bertanya ada apa? Nah itulah kita baru bercerita, kan? Oke. Lanjut Bu. Ya ini situasional sekolah, ruang-ruang kreativitas. Bapak tahu anak-anak Bapak yang di hadapan ini adalah orang-orang potensial yang bakal jadi calon dokter, calon guru, calon insinyur, ya, calon menteri, ya, calon gubernur dan wali kota ya. Nah, jadi untuk itu butuh potensi-potensinya digali. Dari sekarang nih digali potensinya. Siapa yang suka nari? Yang suka nyanyi? Siapa yang tidak pernah ikut ajang nyanyi? Lomba nyanyi? Lomba nyanyi. Ayo yang pernah ikut lomba nyanyi siapa? Lebih bakal Pak. Keren. Yang pernah ikut ini mentas tari? Ada juga? Semua Pak. Ada yang sudah pernah ikut lomba pewarnai? Lomba pewarnai nak? Lomba pewarnai. Siapa sayang? Ada yang sudah pernah juara lomba pewarnai? Juara 1, 2, 3? Banyak Bu. Di sini banyak potensi anak-anaknya. Banyak Pak insya Allah. Ini anak-anak hebat semua nih kayaknya. Tepuk tangan dulu Pak tanah aja Pak. Semua Pak. Anak-anak hebat semua nih. Ayo tepuk tangannya. Hebat apalagi yang di belakang. Ayo duduk. Duduk bawah sayang. Duduknya di bawah ya. Oke, next Bu. Ya, ini pentingnya aturan untuk penggunaan gadget. Jadi anak-anak ini kalau di rumah pakai HP kira-kira diatur sama orang tua atau dibebasin? Apa? Jadi nggak bebas? Diatur ya. Oke. Nggak diatur juga. Jadi begini. Ini anak ya. Gue dengerin dulu. Halo. Hai. Halo. Jadi kadang diam. Sekarang ya, bagi yang handphonenya diatur sama orang tua, jangan merasa orang tua ngatur, ya. Karena usia kita memang masih usia anak-anak. Yang disebut dengan anak-anak itu adalah usianya dari 0 sampai 18 tahun, ya. Kemudian bagi anak-anak yang, bagi anak-anak yang punya handphone tidak diatur sama orang tuanya, jangan kebablasan.
ya, jangan merasa waktu diatur jadi sesuka-sukanya. Yuk kita sehat dengan kontrol sesuai usia kita. Bisa? Usia kita berapa nak? 10, 11, 12, 13. Nah, artinya masih masuk kategori anak kan? Ya kan? Ya, ini himbauan. Ini himbauan ya nak? Ini himbauan. Lakukan langkah terbaik dan bertemanlah dengan sehat tanpa menyakiti. Karena kita butuh teman untuk sekarang dan akan datang. Ada nggak yang perlu teman untuk masa lalunya? Yang kita berteman kan untuk sekarang akan datang kan? Kan nggak mungkin kita punya teman kita buat masa lalu. Kita nggak bisa buat masa lalu. Oke? Jadi untuk itu kita berteman. Kenapa? Berteman dengan baik. Halo. Mengapa kita berteman dengan baik? Karena bisa jadi hari ini kita berteman di sini, ya. Mungkin nanti kalau dewasa kita menjadi sahabat yang saling membantu. Nah, tadi ada yang mau jadi dokter kan? Siapa tadi yang jadi dokter? Nah, ini ibu-ibu dokter nanti mungkin suatu saat akan membantu temannya yang sakit. Nah, itu tujuannya. Jadi dari sekarang kita berteman dengan sehat. Oke? Bisa? Halo. Satu diam. Oke. Baik. Untuk berikutnya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang kuat yang Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada dari Dengan canda. Kenapa kita tidak boleh melakukan perundingan? Apa? Perundungan? Menderita. Ya kan? Iya kan? Perundungan membuat seseorang menderita kan? Kalau bercanda bikin bahagia. Nah, itu sebabnya mengapa kita tidak boleh melakukan perundungan. Karena akan membuat seseorang. Hah? Oh iya, lanjut dulu. Apa pertanyaannya? apa yang harus dilakukan ketika dibully? Apa yang harus dilakukan? Dipukul sama teman. Sama siapa? Siapa pukul? Teman sekolah, teman bermain, teman di rumah. Kawan di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Dipukul sama dia. Apanya yang dipukul gitu? Kepala. Kepala. Kiri, kanan, atas? Atas. Atas. Bentuk mukulnya seperti apa? Gimana dia pukulnya? Bentuk mukulnya seperti apa? Hah? Gini. Oh, diketok gitu ya. Oh, diketok. Terus, dia waktu itu bilang apa sama dia? Hah? Diam aja. Berapa kali dia mukul? 10. Nah. Sini bang, sini bang. Silakan. Nak. Pergi, tapi kalau masih dikejar dan ditumpuk, kita membalasnya. Maka akan dibalas dengan memukul kembali. Terus akan dibalas dan dia berhak mendapat hadiah. Ini yang kita inginkan. Ya, artinya jenis perhubungan. Pos dulu ya, pos dulu. Jangan dibuka dulu. Oke, tadi Bapak bilang ya, bahwasanya perundungan itu ada 4. Nama cantik siapa? Hah? Oke, siapa namanya? Itu misalnya memukul, Itu. nama saya Dini. Tetap diam. Nama saya Dini dari kelas 6C. Teman-teman memilih ada saya itu fisik, sosial,
Ada satu lagi. Ya. Ayo. Ayo kita kan. Saya akan menyebutkan 4 macam perlindungan. Yang pertama perlindungan sosial, yang kedua perlindungan fungsi, yang ketiga perlindungan global, yang ketiga perlindungan cyberbullying. Bentar Bu. Boleh nggak? Oke, sosial gimana tadi? Sosial itu seperti pembatasan kayak di luar usia, itu Ya, mengasihkan teman gitu ya. Memisahkan teman. Kalau cyberbullying apa Bu? Menggunakan cyberbullying tadi menggunakan media sosial. Iya. Jadi perhubungannya menggunakan media sosial. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4. Iya, masih ada. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.